Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Adistia Putri, Umi Saroh, dan Valencia. Mata kuliah Pengantar Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ari Rahmat Riyadi, MPD, Universitas Pendidikan Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai lingkungan pendidikan. Adapun materi yang akan kami bahas diantaranya pengertian lingkungan pendidikan, fungsi lingkungan pendidikan, bentuk atau macam lingkungan pendidikan, keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan, informal, formal, non-formal, hubungan keluarga, sekolah, masyarakat, pengaruh timbal balik, dan 3 poros yang mempengaruhi lingkungan pendidikan. Untuk memahami materi tersebut, mari kita simak bersama-sama. Materi yang pertama yaitu pengertian lingkungan pendidikan. Apa sih lingkungan pendidikan? Jadi teman-teman, lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Beragam seperti lingkungan hayati, budaya, sosial, dan lainnya, yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai tempat berlangsungnya pendidikan. Pendidikan tidak hanya di sekolah, maka lingkungan pendidikan bisa mencakup tempat, kebudayaan, kelompok hidup bersama atau organisasi. Teman-teman, lingkungan berkorelasi positif terhadap pendidikan seseorang. Materi selanjutnya yaitu fungsi lingkungan pendidikan. Apa saja sih fungsi lingkungan pendidikan? Teman-teman, fungsi dari lingkungan pendidikan yaitu membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, seperti fisik, sosial, budaya, dan lain sebagainya, terutama berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat tercapai tujuan pendidikan yang optimal. Macam-macam lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan mencakup 3, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan keluarga. Sejak pertama kali manusia dilahirkan, maka akan beradaptasi, yaitu dengan keluarga. Melalui keluarga akan mempelajari banyak hal seperti etika berbahasa. Selanjutnya, lingkungan masyarakat. Tempat ia dibesarkan, pada lingkungan masyarakat akan mendapatkan hal yang lebih banyak, yaitu akan mencari jati dirinya. Selanjutnya, dikembangkan pada lingkungan sekolah. Ada hal-hal yang diperoleh di mana hal tersebut tidak diperoleh dari lingkungan sebelumnya. Maka dari itu, ketiga lingkungan ini menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Menurut Ki Hajar Dewantoro disebut Tripusat Pendidikan. Lingkungan pendidikan sangat penting bagi seseorang. Orang yang tidak baik atau jahat akan mempengaruhi orang lain yang di dekatnya menjadi jahat. Dan sebaliknya, orang yang baik atau orang yang berilmu akan memberikan pengaruh baik kepada orang yang ada di dekatnya. Lingkungan pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu pendidikan formal, informal, dan non-formal. Contoh pendidikan informal yaitu keluarga, yaitu secara alamiah atau tidak direncanakan. Kemudian lingkungan sekolah sebagai lingkungan yang dirancang dan direncanakan dan terdapat aturan yang ketat dan berkesinambungan, disebut sebagai lingkungan pendidikan yang formal. Pendidikan yang terjadi pada masyarakat seperti kursus, kelompok belajar tertentu, tidak memperhatikan unsur berjenjang dan berkesinambungan, tidak menggunakan aturan yang ketat atau pendidikan yang terjadi yaitu menggunakan aturan longgar, disebut sebagai pendidikan non-formal. Keluarga adalah kelompok primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan pernikahan dan hubungan saudara. Keluarga juga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi anak yang memberikan sumbangan bagi perkembangan dan pertumbuhan mental maupun fisik dalam kehidupannya. Orang tualah yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak di keluarga. Pendidikan di keluarga berfungsi sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak, menjamin kehidupan emosional anak, menanamkan dasar pendidikan moral, memberikan dasar pendidikan sosial, dan meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak. Tidak semua tugas mendidik dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam keluarga, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan berbagai macam keterampilan.
Oleh karena itu, anak dikirimkan ke sekolah formal dengan guru sebagai pengganti orang tua yang bertanggung jawab dan harus ditaati, karena sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Sekolah berfungsi memberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam masyarakat yang sukar atau tidak dapat diberikan di rumah, melatih anak-anak memperoleh kecakapan-kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, serta ilmu-ilmu lain yang sifatnya mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan. Di Indonesia, semua penduduk wajib mengikuti program wajib belajar selama 9 tahun menurut peraturan pemerintah. Masyarakat merupakan lingkungan di luar lingkungan sekolah dan keluarga. Masyarakat mencakup sekelompok orang yang berinteraksi antar sesamanya, saling ketergantungan dan terikat oleh nilai dan norma yang dipatuhi bersama. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini dimulai ketika anak-anak telah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari sekolah. Di lingkungan masyarakat, setiap orang akan memperoleh pengalaman tentang berbagai hal, misalnya tentang lingkungan alam, tentang hubungan sosial, politik, kebudayaan, dan sebagainya. Hubungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sekolah dan masyarakat berfungsi untuk melengkapi pendidikan yang tidak bisa diberikan keluarga. Namun tidak berarti bahwa keluarga dapat melepaskan tanggung jawab pendidikan bagi anak-anaknya. Sekolah mendapat mandat tugas dan tanggung jawab pendidikan oleh para orang tua dan masyarakat. Sebab itu, pendidikan di sekolah tidak boleh berjalan sendiri tanpa memperhatikan aspirasi keluarga dan masyarakat. Pengaruh timbal balik antara lingkungan dengan pendidikan. Pengaruh lingkungan terhadap prestasi atau hasil belajar siswa hanya ada dua, yaitu meningkatkan atau malah menurunkan prestasi siswa itu sendiri. Di lingkungan keluarga, jika lingkungan keluarga kondusif bagi siswa untuk belajar, tentu bisa meningkatkan prestasi siswa. Sedangkan pengaruh lingkungan sekolah terhadap siswa sangat besar, karena sekolah merupakan tempat terjadinya kegiatan belajar. Pengaruh lingkungan pertemanan juga berpengaruh dalam prestasi seorang siswa. Teman-teman, terdapat 3 poros kegiatan utama pendidikan, yaitu membimbing, mengajar, dan melatih. Setiap pendidikan yang dilakukan oleh Tripusat Pendidikan sama-sama diarahkan pada upaya mewujudkan jati diri yang mantap, penguasaan pengetahuan, dan kemahiran keterampilan. Setiap pusat pendidikan dapat berkontribusi yang besar dalam ketiga kegiatan tersebut, seperti 1. Pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya, 2. Pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan, dan yang ketiga, pelatihan dalam upaya kemahiran keterampilan. Jadi, ketiga kegiatan pendidikan diharapkan dapat bekerja sama dengan harmonis dan memberikan kontribusi untuk perkembangan peserta didik. Teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian dari kelompok 4, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. ありがとうございます。 안녕하세요. My darling, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you.